Kenapa belanja online lebih hemat atau boros? Saat puasa, sebelum lanjut, yuk klik tombol subscribe dan share, serta like, biar nggak ketinggalan video terbaru dari kami. Dan kalau kamu suka, bisa klik tombol thanks atau terima kasih di kanan bawah ya. Dan juga kalau kamu punya ide tema video berikutnya, langsung aja tulis komen di bawah ya. Yuk kita lanjut lagi, apa kabar ibu-ibu semua? Semoga sehat dan tangguh selalu ya. Bu, di bulan puasa itu kadang berbeda ya. Dompet rasanya lebih kurus dari badan yang nahan lapar. Judulnya, belanja online, niatnya hemat, tapi notifikasi diskon datang lebih rajin dari aplikasi alarm pengingat sahur. Baru buka aplikasi sebentar. Keranjang belanja sudah penuh. Padahal niat awal cuma mau beli 1-2 barang penting. Sekarang apa-apa serba online bu, dari beli gula sampai beli sendok pun tinggal klik. Katanya lebih murah, lebih praktis, lebih hemat waktu, tapi kenyataannya uang bulanan sering kalah cepat sama tombol check out di saat harga naik, kebutuhan nambah, dan godaan gratis ongkir bertebaran. Satu keputusan kecil bisa bikin anggaran rumah tangga jungkir balik. Makanya pembahasan ini penting banget bu, bukan cuma soal belanja online itu hemat atau boros, tapi soal cara kita bertahan di bulan puasa tanpa drama keuangan di akhir bulan. Kalau sampai belanja dikendalikan diskon dan bukan kebutuhan, yang puasa bukan cuma kita, tapi juga saldo rekening. Awalnya kita mikir belanja online itu lebih hemat karena nggak perlu keluar rumah, nggak kena macet, nggak kepancing beli jajanan di jalan, dan rasanya lebih terkontrol karena tinggal lihat layar. Di kepala kita sederhana, buka aplikasi, cari barang, bayar, selesai. Tapi kenyataannya bu, layar kecil itu justru penuh jebakan manis yang bikin tangan lebih cepat klik daripada mikir. Di bulan puasa, kondisi badan lagi setengah tenaga, perut kosong, dan pikiran pengen serba praktis. Begitu lihat foto makanan, peralatan dapur, atau barang rumah tangga yang kinclong, rasanya semua kelihatan penting. Padahal di rumah masih ada stok. Tapi karena yang di layar terlihat lebih cantik, barang lama di rumah tiba-tiba terasa kurang layak. Belanja online juga bikin kita merasa uang itu nggak nyata. Kalau pegang uang cash, ngeluarin 1 lembar aja mikir. Tapi kalau di aplikasi, tinggal klik bayar, saldo berkurang tanpa drama, tanpa rasa sakit di hati. Tahu-tahu notifikasi pembayaran muncul, dan kita baru sadar napas jadi pendek. Terus ada godaan gratis ongkir yang kelihatannya menyelamatkan. Kita ngerasa sayang kalau belanja dikit, akhirnya nambah barang biar ongkirnya 0. Contohnya cuma mau beli minyak goreng, tapi karena kurang dikit dari syarat, masuklah sabun, tisu, dan cemilan yang sebenarnya masih ada di lemari. Belum lagi diskon yang tulisannya besar banget. Potong harga cashback, koin, voucher, otak emak langsung kerja keras menghitung. Padahal hitungannya sering berhenti di kata hemat. Padahal kalau dipikir lagi, diskon tetap diskon. Tapi kalau barangnya nggak dibutuhin, namanya tetap pengeluaran. Ada juga jebakan jam rawan belanja, biasanya setelah buka puasa atau menjelang tidur, kondisi perut kenyang tapi mata masih lapar. Di jam itu bu kontrol diri, sering izin cuti karena badan capek dan pikiran pengen hadiah kecil buat diri sendiri yang katanya udah seharian tahan emosi. Belanja online sering terasa aman karena sendirian. Gak ada yang liatin. Kalau belanja di toko, masih mikir malu. Kalau beli aneh-aneh. Kalau online, keranjang itu kayak teman curhat. Mau masukin apa aja gak ada yang protes. Sampai akhirnya pas paket datang, yang protes satu rumah. Padahal belanja online bisa jadi sangat hemat kalau dipakai dengan kepala dingin. Misalnya belanja kebutuhan bulanan yang jelas habis, seperti beras, minyak, atau sabun. Kita bisa bandingin harga dari beberapa toko tanpa keluar tenaga.
Dan selisihnya kadang cukup buat nutup kebutuhan lain. Belanja online juga masuk akal. Kalau dipakai buat stok barang yang harganya sering naik, contohnya gula atau kebutuhan dapur tertentu. Saat harga lagi turun, kita beli secukupnya, sesuai kemampuan. Bukan karena takut kehabisan, tapi karena memang sudah direncanakan. Masalah mulai muncul saat belanja nggak pakai daftar. Begitu buka aplikasi tanpa tujuan, semua terasa menarik. Ini sama kayak masuk minimarket tanpa niat. Dia keluar-keluar pegang kantong plastik penuh. Bedanya, di rumah kita masih harus jelasin ke diri sendiri, ini mau ditaruh di mana. Emosi juga sering nyetir keputusan belanja. Lagi capek ngurus rumah, lagi pusing mikirin pengeluaran. Belanja jadi pelarian yang rasanya menenangkan. Klik, bayar itu kayak tepukan lembut di pundak sendiri. Padahal setelah itu muncul pikiran baru soal tagihan yang harus dibayar. Ada juga perasaan sayang kalau nggak ikut promo. Seolah kalau nggak check out hari ini, besok bakal rugi besar. Padahal Bu, promo itu datang dan pergi. Tapi uang bulanan harus bertahan sampai akhir bulan. Diskon gak akan ikut bantu kalau beras di rumah mulai menipis. Belanja online sering bikin kita lupa satu hal penting. Barang datang itu nyata. Kardus udah numpuk di segala penjuru, isi rumah makin penuh, tapi fungsi barangnya kadang tumpang tindih. Ada alat dapur yang mirip fungsinya, cuma beda warna, dan akhirnya lebih sering jadi pajangan. Kalau belanja dipakai dengan niat jelas, waktu yang tepat, dan daftar yang tegas, belanja online itu penolong. Tapi kalau dipakai pas emosi naik turun, lapar mata, dan pengen cepat senang, belanja online berubah jadi sumber drama kecil yang muncul tiap lihat mutasi saldo. Bu, di titik ini kita jadi sadar, kalau belanja itu bukan cuma soal harga murah, tapi soal hati yang lagi pengen dimanja, tangan yang gatal pengen check out, dan pikiran yang capek tapi tetap pengen merasa benar. Kadang bukan barangnya yang kita butuhin, tapi rasa puas sesaat karena berhasil klik bayar sebelum diskon habis. Ibu-ibu itu kuat, tapi kalau lihat tulisan gratis ongkir, kekuatan langsung diuji dengan uji nyali menghadapi godaan plastik belanjaan. Pelan-pelan kita belajar, Bu, bahwa hemat itu bukan berarti pelit, tapi pintar milih kapan bilang iya dan kapan bilang cukup. Gak semua yang murah harus dibawa pulang, dan gak semua yang diskon harus jadi penghuni lemari. Kalau lemari bisa ngomong, mungkin dia udah teriak minta pensiun dini. Dan dari sini kita boleh senyum kecil sambil tarik napas. Karena ternyata kita masih bisa berubah sedikit demi sedikit. Bukan jadi ibu yang sempurna, tapi jadi ibu yang lebih sadar, lebih tenang, dan tetap punya harapan meski godaan datang tiap buka aplikasi. Karena selama kita masih bisa mikir sebelum check out, artinya kita masih pegang kendali, dan itu sudah lebih dari cukup. Demikian cerita kita kali ini. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya, di obrolan dan cerita yang lebih menarik. Pokoknya tetap semangat ya Bu!